Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam artian inti masalah ekonomi adalah solusi bagaimana memilih dan memilih apa kebutuhan yang harus dipenuhi, sedangkan alat pemuasnya sangat terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi adalah menyangkut penyediaan bahan baku, bahan penolong, pemanfaatan tenaga kerja, pengaturan teknik produksi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang ke konsumen. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang. 2. Masalah pokok ekonomi modern. A. Apa dan berapa? Masalah ini menyangkut jenis dan jumlah barang yang perlu dipenuhi, contoh pakaian, tempat tinggal, atau jasa lainnya. B. Bagaimana barang tersebut diproduksi, sumber daya apa yang digunakan, dan bagaimana cara memproduksinya. C. Untuk siapa? Masalah ini menyangkut siapa yang memproduksi dan siapa pula yang harus menikmati. 1. Solusi terhadap masalah ekonomi membuat pilihan yang tepat untuk bertindak. Yang harus dilakukan terdiri dari A. Analisis biaya peluang. Jadi, analisis biaya peluang itu analisis yang bertujuan yang menentukan segala pertimbangan agar peningkatan laba. B. Analisis biaya manfaat. Jadi, analisis biaya manfaat bisa disebut juga sistem yang memperbandingkan dan mempertimbangkan seberapa besar manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. C. Mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Faktor pendorong kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan motif ekonomi. Hal ini dikarenakan ada alasan bagi seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Faktor pendorong kegiatan ekonomi inilah yang melatar belakangi terjadinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang. D. Berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi sendiri adalah pengorbanan yang sekecil-kecilnya dan akan mendapatkan hasil yang pas dan hasil yang sebesar-besarnya. Contoh, orang yang menjual barang kerajinan dari bahan bekas karena orang itu bermodal kecil tapi nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. 2. Manfaat biaya peluang. Jadi kesimpulan biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan. Biaya peluang dari sesuatu adalah apa yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. 3. Menentukan skala prioritas. Menentukan skala prioritas berarti menentukan barang apa yang ingin didahulukan terlebih dahulu. Biasanya adalah barang primer, lalu barang sekunder, dan kalau masih cukup, barang tersier yang disusun secara berurutan sesuai kebutuhan. Pengelolaan keuangan. Jadi, pengelolaan keuangan harus dikerjakan dan dicatat dengan sangat baik untuk apa-apa saja yang telah didistribusikan uang tersebut, serta nominator agar tidak terjadi ketidakcocokan atau terjadi keselisihan keuangan. 5. Penerapan sistem ekonomi yang tepat. Jadi, sistem ekonomi sendiri bisa diartikan aturan dan cara yang menyangkut kegiatan ekonomi untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan tersebut. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Sesuai dengan keadaannya yang tradisional, corak perekonomian pun bersifat tradisional. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. Umumnya produksi lebih mengandalkan alam dan tenaga kerja. Hasil produksi pun terbatas, hanya untuk keluarga dan kelompok. Sistem ekonomi
komando adalah sistem ekonomi di mana negara atau pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem di mana seluruh sistem ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi, diserahkan seluruhnya kepada mekanisme pasar. Jadi, pemerintah hanya mengawasi kegiatan ekonomi dengan penyelenggaraan negara. Perkenalkan, nama saya Suryadi. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem ekonomi pasar dan terus di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sistem ekonomi campuran juga sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya di dalam ekonomi campuran terdapat panduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Perekonomian Indonesia Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan Pasal 33 Ayat 2 menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Inti dari permasalahan ekonomi yaitu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Masalah ekonomi pasti dihadapi oleh setiap negara. Masalah ekonomi terdiri dari masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah ekonomi modern berkaitan dengan barang dan jasa yang harus diproduksi dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi, serta bagaimana untuk siapa barang itu diproduksi. Untuk mengatasi masalah ekonomi perlu adanya sistem ekonomi yang sesuai bagi suatu negara. Secara garis besar, kita mengenai 4 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai situasi, kondisi, dan ideologi negara yang bersangkutan. Keempat sistem ekonomi tersebut adalah sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran.